Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 9 mata kuliah audit forensik dan investigasi akan menampilkan hasil PowerPoint dari kelompok kami yang beranggotakan yang pertama saya sendiri Muhammad Al-Fadil dengan NIM 1930403062. Selanjutnya Muhammad Lutfi dengan NIM 1930403063, yakninya tentang covert operation dan whistleblower. Covert operation merupakan suatu yang dirancang untuk mengumpulkan bukti-bukti dengan menggunakan agen yang perannya tidak diungkapkan kepada atau dirahasiakan dari target yang diperiksa, atau bisa disebut juga dengan agen rahasia. Covert operation membutuhkan keterampilan yang tinggi dan perencanaan yang matang. Apabila dilaksanakan tepat waktu dengan tingkat kehati-hatian dan kecermatan yang tinggi, covert operation bisa menuai hasil yang menakjubkan yang tidak dapat dicapai melalui cara lain. Namun, jika dilaksanakan secara keliru atau ditangani dengan buruk, covert operation bisa mendatangkan bencana seperti kematian, kecelakaan, atau tuntutan hukum, dan juga bisa dapat mempermalukan lembaga. Selanjutnya, jenis-jenis covert operation. Yang pertama, undercover operation atau bisa disebut juga operasi berkedok. Merupakan kegiatan yang berupaya mengembangkan bukti secara langsung dari pelaku kejahatan dengan menggunakan samaran atau disebut juga disguise dan tipuan atau disebut juga deceit. Yang kedua, surveillance operation atau disebut juga operasi pengintaian. Merupakan pengamatan yang memastikan tindak tanduk perilaku kejahatan. Operasi ini dilakukan dengan penuh keterampilan dan kesabaran. Selanjutnya kita masuk kepada langkah-langkah melakukan undercover operation. Sebelum melakukan undercover operation, pemimpin operasi harus membuat atau memorandum atau catatan mengenai yang pertama, informasi yang sudah terkumpul yang menjadi dasar operasi. Yang kedua, informasi yang diharapkan dapat dikumpulkan melalui operasi ini. Yang ketiga, identitas tersangka kalau diketahui. Yang keempat, para pelaksana yang berada dalam binaannya atau dalam penjagaannya atau di bawah kendalinya. Seorang investor atau pemeriksa fund melakukan undercover operation ketika ia secara resmi meninggalkan identitasnya sebagai investigator dan menggunakan identitas baru untuk mendapatkan informasi dari orang-orang yang tidak mengetahui identitas barunya. Selanjutnya, tujuan undercover operation. Yang pertama, untuk mengumpulkan bukti mengenai kejahatan masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang. Yang kedua, untuk menentukan siapa saja yang terlibat. Yang ketiga, untuk memulihkan kerugian yang terjadi karena perbuatan melawan hukum. Yang keempat, untuk menentukan rekan sepermainan atau co-conspirators atau bahwa otak di belakang kejahatan ini bisa disebut juga aktor intelektualis. Yang kelima, untuk melakukan modus operasi. Masalah dalam melakukan covert operation. Masalah hukum dapat terjadi pada fund examiner atau investigator karena pelaksanaan covert operation dapat melanggar hak pribadi tersangka. Jebakan adalah masalah hukum terbesar dalam covert operation, terutama pada undercover operation. Operasi ini menghabiskan biaya paling banyak dan memiliki risiko tinggi bagi fund examiner. Operasi ini membutuhkan biaya sumber daya yang banyak. Covert operation merupakan investigasi yang beresiko tinggi
dan sangat mahal. Yang pertama, penjebakan atau entrapment merupakan masalah hukum terbesar dalam covert operation, khususnya undercover operation. Operasi ini ditangani secara cepat. Yang kedua, surveillance atau pengintaian merupakan pengamatan terencana terhadap manusia, tempat atau objek. Biasanya tempat atau objek merupakan prioritas kedua. Kedua yang utama adalah pengamatan terhadap manusia. Yang ketiga, sumber daya informan. Sumber atau disebut juga source dan informants mempunyai fungsi yang sama, yakni memberikan informasi untuk mengembangkan suatu kasus. Yang pertama, basic lens informan. Yang kedua, partisipan informan. Yang ketiga, covert informan. Yang keempat, accomplice atau witness informan. Yang keempat, penggunaan operatif adalah orang yang ikut dalam covert operation. Orang ini seharusnya dikendalikan lebih ketat oleh orang yang memimpin operasi tersebut. Sekian dari saya, terima kasih. Baiklah, saya akan melanjutkan penyampaian materi dari teman saya, yaitu whistleblower. Istilah whistleblower dalam bahasa Inggris merupakan slang dan bukan istilah ilmiah. Secara sederhana, whistleblower adalah orang yang memberitahu kepada yang berwenang tentang pelanggaran yang dilakukan majikannya yang mempunyai dampak atau dapat merugikan negara. Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban menjelaskan bahwa whistleblower adalah orang yang memberikan laporan, informasi atau keterangan kepada penegak hukum mengenai tindakan pidana yang akan sedang atau yang telah terjadi. Ruang lingkup whistleblower berdasarkan semangat nomor 4 tahun 2011, ruang lingkup whistleblower meliputi tindak pidana tertentu yang dimaksud semangat adalah tindak pidana korupsi, terorisme, narkotika, pencucian uang, perdagangan orang maupun tindak pidana lainnya yang bersifat terorganisir, sehingga tindak pidana tersebut telah menimbulkan masalah dan ancaman serius bagi stabilitas dan keamanan masyarakat. Whistleblower dalam legislasi di Indonesia. Yang pertama, norma whistleblower pada pasal 10 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 JO 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban. Yang kedua, norma whistleblower pada pasal 41 ayat 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 JO Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Nomor 3, norma whistleblower pada pasal 2 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 tentang tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat dan pemberian penghargaan dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Yang keempat, norma whistleblower pada pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2003 tentang tata cara perlindungan khusus bagi pelapor dan saksi dalam tindak pidana pencucian uang. Yang kelima, norma whistleblower pada pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 tentang tata cara perlindungan korban dan saksi dalam pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Yang keenam, norma whistleblower pada pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2003 tentang tata cara perlindungan saksi, penyidikan, penuntutan umum, dan hakim dalam perkara tindak pidana terorisme. Yang ketujuh, norma whistleblower pada pasal 33 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang pengesahan United Nations Convention Against Corruption 2003. Respon dan perlindungan bagi whistleblower. Beberapa model perlindungan bagi whistleblower cukup komprehensif dan luas, tidak hanya mencakup wilayah hukum pidana, juga mencakup cabang hukum lainnya seperti perdata, yaitu
Yang pertama, kerahasiaan. Yang kedua, pembatasan atas pembalasan. Yang ketiga, tindakan atas perintah-perintah pengadilan. Yang keempat, mendapat prosedur pengganti kerusakan. Kelima, right to relocate. Yang keenam, civil criminal indemnity. Yang ketujuh, absolute privilege against defamation. Jenis whistleblower. Jenis-jenis whistleblower. Yang pertama, whistleblowing internal. Whistleblowing internal adalah tindak pidana di mana seorang atau beberapa orang karyawan menemukan kecurangan karyawan lain, baik dari jajaran staf, manajer, ataupun pejabat, yang selanjutnya akan dilaporkan kepada pemimpin perusahaan yang jabatannya lebih tinggi. Yang kedua, whistleblowing eksternal. Whistleblowing eksternal adalah seorang maupun beberapa orang karyawan mengetahui kecurangan perusahaan atau bukan seorang karyawan lalu membocorkannya kepada masyarakat. Kasus whistleblowing di Indonesia. Yang pertama, korupsi Direktorat Jenderal Pajak. Kasus korupsi oleh Direktur Jenderal Pajak ini terjadi pada tahun 2011. Terungkap skandal korupsi ratusan miliar yang dilakukan oleh salah satu pegawai, yaitu Gayus Tambunan. Dalam kasus ini, Susno Diwaji dinilai sebagai whistleblower karena memegang kunci skandal besar yang melibatkan Gayus Tambunan. Akibat perbuatannya, Gayus Tambunan harus mendekam di penjara selama 7 tahun dan menanggung sebesar 300 juta rupiah. Yang kedua, kasus PT Sarina Persero. Kasus ini terjadi pada tahun 2015 yang dilakukan oleh Direktur Utama PT Bumi Casanova dan manajer divisi perdagangan PT Sarina Persero atas dugaan pembelian singkong kering yang mengakibatkan kerugian negara sebesar 4,4 miliar. Baiklah, sekian hasil diskusi kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.